Halo guys, ketemu lagi dengan saya Aldiansa Sanger dalam channel ini, Aldiansa Sanger. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya bagaimana menggunakan kamera DSLR. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya menggunakan kamera DSLR, kita harus memahami yang namanya segitiga exposure. Apa sih segitiga exposure itu? Segitiga exposure itu adalah 3 menu yang terdapat di sebuah kamera yang mana terdiri dari shutter speed, aperture, dan ISO. Jadi mari langsung saja kita ke penjelasannya. Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah bagaimana kecepatan sensor menangkap sebuah gerakan. Jika shutter speednya besar angkanya, maka bukaannya akan semakin mengecil dan cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Dan efeknya adalah sensor dapat menangkap gambar dengan jelas. Contohnya seperti ini. Nah, begitupun sebaliknya, jika shutter speednya kecil angkanya, maka bukaannya akan menjadi besar dan mengakibatkan sensor menangkap gambar menjadi cepat, maka akan mengakibatkan gambar yang menjadi blur atau bisa disebut dengan motion blur, di mana gerakan kita akan terlihat menjadi blur. Berikut contohnya. Nah, itu dia teman-teman contoh dari shutter speed. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Ya, apa itu aperture? Aperture itu sama halnya dengan shutter speed, yaitu bukaan pada lensa. Tetapi dalam aperture mengatur seberapa fokus lensa kita menangkap objek. Nah, jika aperture-nya ini angkanya besar, maka objek yang dapat ditangkap oleh sensor akan semakin jelas. Contohnya seperti ini. Dan jika aperture yang digunakan kecil, maka akan menghasilkan fokus yang kecil. Nah, contohnya seperti ini. Nah, aperture ini fungsinya untuk mempengaruhi gambar atau biasa yang sering dipakai untuk membuat hasil gambar atau video yang biasa disebut dengan bokeh, di mana di bagian belakangnya itu blur, sedangkan kameranya itu hanya fokus kepada objek yang ada di depannya. Nah, itu dia penjelasan dari aperture. Kemudian yang ketiga, ISO sering dikenal dengan sensitivitas dari sensor kamera tersebut. Semakin tinggi ISO, maka akan semakin terang gambarnya. Nah, tetapi terdapat noise-noise yang di gambar. Sedangkan jika ISO-nya kecil, maka hasilnya pun akan bagus, akan tetapi hasil gambarnya menjadi gelap. Berikut contoh ISO tinggi dan ISO rendah. Nah, itu dia guys, cara penggunaan kamera DSLR. Bagaimana kita mengatur aperture, shutter speed, dan ISO agar menghasilkan gambar-gambar yang menarik. Nah, mungkin sekian pengalaman yang bisa saya bagikan kepada Anda bagaimana caranya menggunakan kamera DSLR. Semoga pengalaman ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, salam TR Galini.